jangan tebang pilih, jangan setengah-setengah. Begitu kita memilih ayat yang cocok dengan hobi kita, perbuatan kita, kita amalkan. Ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, melarang hawa nafsu kita, kita tinggalkan ayat itu namanya pilih-pilih ayat, berarti menutup kebenaran sebagian ayat yang lain. Maka tempatnya juga di neraka. Sampai kapan? Sampai ada unta masuk lubang jarum. Bukankah Nabi kita juga bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, semua ini umatnya Nabi Muhammad ini, termasuk kita ini, oleh Nabi disebutkan, beliau bersabda, yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Ternyata ada umatnya Nabi Muhammad yang menolak untuk masuk surga. Mendengar sabda beliau, para sahabat terheran-heran bertanya pada Rasulullah, siapa itu yang menolak untuk masuk surga, wahai Rasulullah, dari umatmu? Jawab Nabi kita, bukan fulan, bukan. Tapi Nabi kita menjawab singkat, padat, mencakup semuanya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapapun dari umatku itu, entah laki, perempuan, tua, muda, remaja, kaya, setengah kaya, miskin, setengah miskin, siapapun itu yang senantiasa mentaatiku, artinya mentaati Rasulullah, mengikuti tuntunan Rasulullah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapapun dari umatku yang bermaksiat kepadaku, mengabaikan warisanku, mengabaikan ajaranku, itulah yang menolak untuk masuk surga. Kalau menolak masuk surga, masuknya kemana? Neraka. Di neraka selama-lamanya, khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa masya'a rabbuk. Di neraka selama-lamanya, selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu berkehendak lain. Memang ada yang menafsirkan ayat ini, Allah berkehendak lain itu, ada yang menafsirkan Allah mengangkat penghuni neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Ada yang menafsirkan itu, pendapat, ada yang mengatakan itu. Ada dua pendapat, kita condong kemana, hati kita tenang kemana? Hati kita condong ke pendapat yang kedua, kalau toh mau masuk surga, langsung ke surga, jangan mampir ke neraka. Hancur kita, binasa kita, tidak kuat kita. Kalau Allah beri kesempatan bisa langsung menuju surganya Allah, kenapa harus mampir dulu ke neraka? Kalau kita kemudian cocok ke pendapat pertama, itu bukan nyicil ayam, tapi biasanya nyicil males. Allah rapopo, sholat bolong-bolong tidak apa-apa, toh nanti dosa saya habis, saya akan dimasukkan ke surga. Sholat males jamaah tidak masalah, toh dosa saya habis, saya dimasukkan ke surga. Saya bakhil tidak masalah, nanti dosa bakhil saya habis, saya dimasukkan ke surga. Yang ada males kita, bukan ayam. Nah terus usaha kita, ya, jadilah mukmin yang kayis, mukmin yang cerdas.
Mukmin yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-mu'minul kayyisu, mukmin yang cerdas, punya pola pikir yang cerdas, itu adalah mandana nafsahu, mukmin yang terus-menerus berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, mukmin yang cerdas akalnya, cerdas hatinya, cerdas pola pikirnya, itu senantiasa beramal untuk bekal sesudah kematian di dunia. Maka kalau Allah beri kita kesempatan untuk langsung menuju surganya, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan amal kebaikannya itu berat daripada dosanya, maka dia akan berada di kehidupan yang baik, kehidupan yang diridhoi oleh Allah, yaitu di surga. Kenapa kita harus mampir dulu ke neraka? Kalau mengacu pada pendapat pertama, maka usahakan langsung ke surganya Allah. Dengan cara apa? Taati Allah, taati Rasulullah. Jangan langsung jangan mau kalau mampir ke neraka. Bukti kita tidak mau, hati kita akan terus tergerak menjawab seruan Allah dan Rasulnya. Kalau Bapak Ibu yang ngaji di MTA, ya, usahakan langsung ke surganya Allah, ya. Jangan sampai kita mampir ke neraka baru ke surga, na'udzubillah. Meski demikian, kalau ada saudara-saudara muslim kita lainnya yang memang punya pendapat yang berbeda, kita saling menghormati. Kalau ada yang meyakini adanya jahanamiyun, ya monggo saja. Tapi kita bismillah, berusaha semaksimalnya, mudah-mudahan Allah meridhoi dengan terus menjawab seruan Allah dan Rasulnya, amal soleh tanpa bosan, tanpa lelah, tanpa henti, mudah-mudahan bisa diizinkan oleh Allah langsung menuju surganya. Itu cita-cita kita dan cita-cita setiap muslim dimanapun berada. Kenapa kita tidak sependapat dengan pendapat pertama tadi? Kita khawatir nanti muncul rasa malas untuk beramal soleh hanya gara-gara ada jahanamiyun, ex penghuni neraka. Ingat Bapak Ibu, satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Panasnya api neraka 70 kali lipat panas api di dunia. Kalau toh itulah terlep panas api dunia puncaknya 1300 kali 70 akan ketemu 91.000 derajat Celcius, dibong selama 1000 tahun. Kalau dosanya mengharuskan disiksa 2 hari, berarti 2000 tahun. 3 hari 3000 tahun, 4 hari 4000 tahun. Lah ini sensasi. Berapa itu? Kalau dosa terus diharuskan dibersihkan selama sebulan, berapa tahun itu kira-kira kalau dihitung dunia? Kalau 1 hari sama dengan 1000, kalau 30 hari berapa? 30.000. Kalau 1 tahun, kalau ternyata harus dosa-dosanya harus dibakar selama 10 tahun di neraka, berapa ratus ribu tahun di dunia. Maka jangan mampir ke neraka, langsung bismillah ke surganya Allah. Ya, ada lagi. Halaman 8 surat Al-Hajj ayat